الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نويت التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan umatnya yang selalu melakukan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, berkat rahmat hidayah dan petunjuknya di malam hari yang penuh berkah ini kita dikumpulkan di Masjid Nurul Ukhuwah untuk memakmurkan masjid dan juga mempelajari kitab Fawaidul Mukhtarah. Semoga apa yang kita lakukan ini selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan nantinya menjadi saksi baik kita tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena saat ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, maka kajian kitab Fawaidul Mukhtarah saya pindah dulu. Itu kan masih di awal-awal ya. Saya pindah ke pembahasan Sya'ban. Disebutkan dalam kitab ini dzikru Sya'ban wan nisfi minhu. Membahas bulan Sya'ban dan nisfu Sya'ban. Dzakara Ibnu Abi Saif Al-Yamani annahu qila. Disebutkan oleh Ibnu Abi Saif Al-Yamani, dikatakan bahwasannya Syahrul Sya'ban syahrus shalah 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban ini adalah bulan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Li'annal ayata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima nazalat fihi. Karena ayat innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala memulai tentang salawat dengan dirinya terlebih dahulu. Dia mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah, dan menggunakan lafzul jalalah, ismul a'zam. Kenapa tidak menggunakan nama Allah yang lain? Nama Allah kan banyak. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Kenapa tidak Innar Rahmana atau Innar Rahima? Tapi menggunakan lafzul jalalah, nama Allah yang paling mulia, Ismul A'zam disebut. Karena nama Ismul A'zam, nama yang paling mulia, itu kalau kita minta kepada Allah dengan nama itu, Allah kabulkan. Lafzul jalalah itu. Para ulama menyebutkan, sebagian ulama menyatakan itu Ismullahil A'zam. Di sini Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ketika menyebutkan tentang salawat kepada Nabi, beliau menggunakan lafzul jalalah. Innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan bersalamlah kalian kepadanya. Ayat itu turun di bulan Sya'ban. Oleh karena itu bulan ini disebut bulan bersalawat kepada Nabi, karena ayat ini turun di bulan Sya'ban. Di sini ayat ini berbeda dengan ayat perintah sujud kepada Nabi Adam ya. Kalau sujud kepada Nabi Adam yang melakukan hanya para malaikat ya, kecuali iblis ya, iblis tidak melakukan karena menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perintah salawat kepada Nabi itu yang melakukannya banyak, Allah melakukan. Kemudian juga para malaikat dan juga orang-orang yang beriman. Ya, kalau perintah sujud kepada Nabi Adam hanya satu golongan, yaitu malaikat saja. Sedangkan salawat kepada Nabi, Allah bersalawat, para malaikat bersalawat, dan juga orang-orang yang beriman juga bersalawat kepada Nabi, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah sujud kepada Nabi Adam itu ujian. Di situ Allah Subhanahu wa taala ingin melihat mana yang lebih unggul antara Nabi Adam dan para malaikat. Setelah Nabi Adam itu diajarkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah di situ dilihat, disuruh menyebut nama-nama. Mana yang lebih bisa antara Nabi Adam dan para malaikat. Nabi Adam bisa menyebutkan nama-nama, malaikat hanya mengatakan apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Malaikat tidak bisa menyebutkan. Nabi Adam bisa menyebutkan. Lebih unggul Nabi Adam daripada malaikat. Kenapa? Nabi Adam sudah diisi dengan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih unggul dibanding dengan para malaikat. Setelah itu barulah para malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Ujian. Beda dengan salawat kepada Nabi. Ini bentuk ta'zim, penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bedanya. Nah, kemudian di sini dikatakan juga Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani yaqul, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, Lailatul nisfi min Sya'ban hiya afdalul layali. Malam nisfu Sya'ban itu adalah paling afdalnya malam-malam ba'da Lailatul Qadar, setelah malam Lailatul Qadar. Katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, malam nisfu Sya'ban nanti pertengahan pertama Sya'ban. Itu tanggal 14 Sya'ban, malam 15 itu malam yang paling mulia setelah malam Lailatul Qadar. Katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kana Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yufarriq nafsahu lil ibadah fi arba'i layalin minas sanah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikatakan di sini itu beliau menyibukkan dirinya untuk beribadah di 4 malam dalam 1 tahun. Jadi beliau lebih fokus beribadah pada 4 malam. Malam apa saja? Awwalul lailatin min Rajab, malam awal bulan Rajab. Wa lailatul aidain, 2 malam hari raya. Wa lailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Dzakara Subki anna lailatul nisfi min Sya'ban tukaffiru dzunuba sanah. Imam Subki menyebutkan bahwa malam nisfu Sya'ban itu kalau kita ibadah di malam itu bisa menghapus dosa selama 1 tahun.
Walailatul Jum'ah, sedangkan malam Jumat kalau kita ibadah di malam Jumat tukaffiru dzunubal usbu, bisa menghapus dosa selama sepekan, 1 minggu. Walailatul Qadar tukaffiru dzunubal umur, dan malam Lailatul Qadar kalau kita ibadah di sana bisa menghapus dosa seumur hidup. Ini yang kita ambil daripada kitab Fawaidul Mukhtar. Para ulama menyebutkan bahwa disebutkan Sya'ban, dinamakan Sya'ban, itu ada sebab. Jadi ketika di bulan Sya'ban, ketika orang-orang ingin menamakan bulan itu bulan Sya'ban, orang-orang Arab saat itu ya litasya'u bihi fi talabil miyah, karena mereka sibuk mencari air. Karena di bulan Rajab mereka fokus ibadah. Mereka tidak ada kesibukan kecuali ibadah. Ya, lama-kelamaan air itu kan habis. Di bulan Sya'ban mereka mempersiapkan air untuk 1 bulan, dan ke depan nanti ada bulan Ramadan. Karena itu disebut Sya'ban. Ada lagi yang mengatakan dikatakan Sya'ban li'annahu yatasya'ab fihi khairun katsir. Karena di bulan Sya'ban ini banyak cabang-cabang kebaikan. Allah menebarkan kebaikan banyak sekali ada di bulan Sya'ban. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa di bulan Sya'ban lebih banyak dibanding bulan-bulan yang lain. Sahabat Usamah bin Zaid pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu fi Sya'ban." Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa di dalam 1 bulan ketimbang bulan-bulan yang lain yang engkau puasa di Sya'ban. Artinya apa? Lebih banyak puasa di Sya'ban dibanding bulan-bulan lain. Kenapa Rasulullah begitu peduli dengan bulan Sya'ban sehingga banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Sayyidina Usamah bin Zaid tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan apa? Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak orang lalai, banyak orang melupakan. Alladzi baina Rajab wa Ramadan, yang letaknya antara bulan Rajab dan Ramadan. Karena orang sudah sibuk beramal soleh di bulan Rajab, di bulan Sya'ban mereka lupa sudah. Untuk apa? Mempersiapkan masuknya bulan Ramadan. Mereka lalai di situ. Rasulullah SAW ingin menyibukkan dirinya di bulan yang banyak orang lalai. Beliau justru fokus ibadah, puasa. Itu alasan yang pertama, karena di bulan ini, bulan Sya'ban ini dilalaikan oleh kebanyakan orang. Biasanya orang kalau ibadah di saat orang-orang lalai itu nilainya plus. Ya, Rasulullah SAW pernah ditanya ketika sholat apa yang lebih afdol, setelah sholat yang wajib. Ada salah seorang tanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sholat apa yang afdol setelah sholat yang wajib? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qiyamul lail, tahajud, sholat malam, itu tahajud. Kenapa? Karena di saat orang-orang tertidur lelap, di saat orang-orang lalai, dia ibadah. Itu beda nilainya. Ini kita ini, misalnya malam Ahad ya. Di saat orang-orang, misalnya ada malam Ahad atau Ahad malam Senin seperti sekarang ya. Di saat orang-orang lalai mungkin pada liburan ya. Di saat orang-orang itu, kalau malam Ahad kan rame ya. Ada yang malam mingguan ya. Tapi kita hadir majelis taklim, nilainya beda. Atau di malam Senin ketika orang-orang liburan, ketika orang-orang lalai, kita ibadah, kita majelis ilmu, hadir majelis ilmu, nilainya lain.
Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang lalai di bulan Sya'ban, beliau hidupkan bulan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu dengan berpuasa. Alasan yang kedua, beliau menyebutkan karena di bulan Sya'ban ini turfa'u fihil a'mal. Di bulan Sya'ban ini dilaporkan amal-amal. Wa uhibbu an yurfa' amali wa ana shaim. Dan aku kepingin ketika dilaporkan amal-amalku, aku dalam keadaan puasa. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ kita bisa memahami juga, berarti bulan Rajab yang kita sudah lewat itu bulan juga ditekankan di situ beramal. Karena di situ Rasulullah mengatakan apa? Bulan Sya'ban ini bulan yang dilupakan oleh orang-orang. Berarti bulan Rajab orang-orang punya perhatian di situ. Berarti bulan Rajab orang-orang banyak beramal di situ. Antara Rajab dan Ramadan. Itu juga bukti di bulan Rajab itu dianjurkan banyak beramal soleh. Karena di situ dilipatkan ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu alasannya kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, kemudian para ulama menyebutkan ya, kita puasa di bulan Sya'ban ini dianjurkan cuma kalau di separuh kedua, yaitu dari tanggal 16 ke atas, itu sudah tidak boleh lagi puasa. Dari 16 ke atas, 16, 17, 18 itu sudah nggak boleh puasa. Kecuali kalau ada kebiasaan. Kalau kita punya kebiasaan puasa Senin, Kamis, maka diperbolehkan. Atau disambung. Ya, disambung dari separuh pertama, misalnya dari 15 Sya'ban, atau dari sebelumnya disambung terus 15, 16, 17 dan seterusnya, itu enggak jadi masalah, boleh, diperbolehkan. Atau kita punya utang, misalnya khususnya biasanya itu ibu-ibu ya, yang banyak utangnya itu, kadang-kadang ya udzur mereka sedang menyusui ya. Nah, itu jangan sampai double nanti. Karena kalau ketemu Ramadan lagi belum dibayar puasanya, double. Dia harus bayar qadha dan fidyah. Ya, kalau sampai belum dibayar itu Ramadan yang lalu, ketemu Ramadan lagi nanti dia belum bayar utangnya, utang qadha puasanya double. Ada qadha dan juga fidyah. Plus dengan fidyahnya. Jadi misalnya 15 hari puasanya tambah 15 hari fidyahnya. Nah, mumpung ini masih awal-awal Sya'ban, masih ada kesempatannya. Nah, kecuali juga diperbolehkan ya kita puasa di separuh kedua daripada Sya'ban 16 ke atas kalau kita nadar misalnya. Kalau kita punya nadar, kita nadar kalau ada hajat yang kabul akan puasa, kebetulan tidak lihat tanggal waktu itu. Begitu lihat tanggal, loh ternyata sudah termasuk separuh kedua Sya'ban, maka itu diperbolehkan. Nah, alasan-alasan tadi itu diperbolehkan puasa di separuh kedua bulan Sya'ban. Kalau tidak ada alasan-alasan itu, kita nggak boleh puasa. Nah, para ulama ada yang mengatakan Sya'ban itu ya diambil dari kata-kata apa? Sya'ab. Sya'ab itu artinya apa? Sya'ab itu artinya menambal. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menambal orang-orang yang sedang gundah, yang sedang sulit di bulan Sya'ban ini. Ada lagi yang mengatakan Sya'ib, diambil dari kata-kata Sya'ib. Sya'ib itu artinya Sya'ib itu artinya apa? Jalan di puncak gunung. Dari kata-kata Sya'ib. Ya, karena kenapa? Karena sebentar lagi setelah bulan Sya'ban ini orang-orang itu akan bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sini ada beberapa riwayat dikatakan kana ahabbus syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sya'ban lam yasilhu an yasumahu Sya'ban thumma yasiluhu bi Ramadan. Dalam satu riwayat dikatakan bulan yang paling disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa adalah bulan Sya'ban. Kemudian itu beliau sambung sampai ke bulan Ramadan. Nah, kemudian di sini juga dikatakan ada riwayat mengatakan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Rajab adalah bulannya Allah dan Sya'ban adalah bulanku dan Ramadan adalah bulan umatku. Nah, ini riwayat Imam Ad-Dailami. Dari riwayat ini, kalau memang riwayat ini sahih, itulah sebabnya kenapa dinamakan bulan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di bulan ini diturunkan firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sehingga para ulama banyak di antara mereka memperbanyak salawat kepada Nabi di bulan Sya'ban ini untuk memeriahkan, karena di bulan ini turunnya firman Allah yang disebutkan tadi. Salawat kepada Nabi ini, ma'asyiral hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, amalan yang tidak pernah diperintahkan untuk dikurangi. Berbeda dengan amal-amal yang lain. Kalau amal-amal yang lain kalau kita lihat itu ada kalanya diperintahkan untuk dikurangi. Kadang-kadang nggak boleh berlebihan. Misalnya ada sahabat namanya Utsman bin Mad'un. Itu dari golongan muhajirin. Sahabat Rasulullah itu ada muhajirin, ada ansor ya. Muhajirin itu yang pindah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan ansor penduduk asli Madinah. Utsman bin Mad'un ini yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ceritakan beliau ini pernah ada niat untuk nggak ada sama sekali hubungan dengan istri. Udah mau fokus ibadah saja. Siangnya puasa, setahun penuh itu puasa, malamnya qiyamul lail, dan nggak mau nyentuh istri sudah. Atau kalau yang masih bujang, dia juga ngajak-ngajak juga yang lain yang masih bujang jangan nikah. Itu ceritakan begitu. Berita itu sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengutus orang atau memanggil Sayyidina Utsman bin Mad'un ini, ya, ini ada tindakan yang perlu diluruskan daripada si Utsman bin Mad'un. Rasulullah mengatakan apa? Hal raghibta an sunnati, hal tarakta sunnati ya Utsman. Wahai Utsman, apakah kamu sekarang sudah mau meninggalkan sunnahku? Karena kata Rasulullah SAW, sunnahku puasa. Saya sholat, saya juga puasa, tapi saya juga menikah, saya juga hubungan, ya, dengan istri, dengan keluarga. Apakah kamu mau meninggalkan sunnah-sunnahku ini? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada tindakan yang harus diluruskan oleh yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Mad'un. Jadi tidak dibenarkan. Nah, di sini Sayyidina Utsman itu niatnya mau ibadah terus, tirakat kalau bahasa sekarang ya, tirakat gitu. Bahkan teman-temannya saat itu nunggu keputusan dari Rasulullah. Ini kalau dibenarkan, kita semua mengebiri diri kita. Jadi di apa? Maaf, dua telurnya itu dipotong dan sudah nggak akan menyentuh istri. Kalau disetujui, ternyata dilaporkan kepada Rasulullah nggak setuju. Dianggap itu meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ibadah yang lain diperintahkan dikurangi, diimbangi. Jadi jangan berlebihan, ya, karena semuanya ada hak. Karena istri ada hak. Rasulullah juga di situ mengatakan inna li ahlika, ya, hak. Sesungguhnya untuk keluargamu ada hak, untuk dirimu ada hak. Kamu harus selesaikan itu semua.
Sedangkan sholawat kepada Nabi nggak pernah diperintahkan untuk dikurangi. Ya, ketika sahabat Ubay bin Ka'ab minta arahan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya adalah orang yang termasuk memperbanyak sholawat kepada engkau. Berapa banyak sih pantasnya?" Ya. Kata Rasulullah, "Masyita, terserah kamu." Terus Sayyidina Ubay bin Ka'ab tanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau seperempat? Seperempat waktuku aku gunakan untuk sholawat kepadamu ya Rasulullah." Sepertiga dulu ya. Sepertiga dulu. Bagaimana kalau sepertiga? Masyita, terserah. Kalau kamu lebih, kalau kamu tambahkan lebih baik. Ditambahkan. Ya, kemudian ditambahkan seperempat ya. Ya Rasulullah, bagaimana kalau seperempat? Masyita, terserah. Kalau kamu tambah lebih baik. Dan seterusnya sampai setengah. Ya Rasulullah, bagaimana kalau 2/3? Terserah, kata Rasulullah SAW. Kalau kamu tambah lebih baik. Akhirnya Sayyidina Ubay bin Ka'ab mengatakan apa? Kalau begitu ya Rasulullah, semua waktuku aku gunakan untuk sholawat kepadamu. Semua waktuku aku gunakan aku habiskan untuk sholawat kepadamu. Rasulullah mengatakan apa? Kalau begitu, idan tukfahamu yughfar dzambuk. Kalau begitu, keinginanmu dikabul oleh Allah. Segala apa yang kamu inginkan akan tercukupi dan dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bisa melihat ini satu ibadah diperintahkan untuk dikurangi. Sholawat Rasulullah nggak pernah memerintahkan untuk mengurangi kepada sahabatnya. Itu keistimewaan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih maknanya sholawat kepada Nabi? Maknanya sholawat itu Allah Subhanahu wa taala merahmati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disertai dengan pengagungan. Ya, ada yang mengatakan juga doa, ada apa namanya? Ada beberapa makna di situ. Nah, ini apa yang kita bisa sampaikan yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Kemudian nanti pada malam nisfu Sya'ban, ya, kita sangat dianjurkan. Ini para ulama salaf, mereka kalau sudah masuk nisfu Sya'ban, biasanya mereka baca Yasin. Yaitu di nisfu Sya'ban itu baca Yasin dengan niat yang pertama diniatkan untuk supaya dipanjangkan umurnya, ya, supaya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua diniatkan supaya dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada malapetaka, dan juga diniatkan juga supaya diberikan rezeki yang luas. Yang ketiga, jadi baca Yasin 3 kali. Yang ketiga diniatkan supaya nanti meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu 3 niat yang dianjurkan oleh para ulama ketika malam nisfu Sya'ban, baca Yasin 3 kali. Ya, di situ bertawassul dengan amal soleh intinya. Kan tawassul dengan amal soleh boleh. Para ulama sepakat, nggak ada yang beda pendapat di situ. Kita bertawassul dengan amal soleh diperbolehkan. Ya, makanya nggak ada salahnya. Para ulama sangat memperhatikan kalau sudah malam nisfu Sya'ban. Dan di malam itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua makhluknya Allah kecuali 2 orang. Yaitu apa? Orang yang melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kedua, musyahin. Orang yang menyimpan kebencian. Ya, satu sama lain, ya, antara dia dengan saudaranya, baik itu saudara yang hubungan darah ataupun tetangga, ya, mungkin ada gesekan sedikit atau kesalahan, sehingga kadang-kadang kalau ketemu buang muka, ya, melengos, itu hati-hati itu. Malam nisfu Sya'ban nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, menyimpan kebencian, kedengkian.
Di antara dua orang ini kalau terjadi yang lebih baik yang mulai untuk damai duluan. Yang pertama kali nyapa itu yang bagus. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini banyak terjadi. Ya, oleh karena itu sebelum nisfu Sya'ban kalau bisa kita sudah damai. Ya, sudah sama satu sama lain tidak ada catatan kesalahan sama sekali sudah. Ya, kalau bisa itu tetangga dengan tetangga kirim-kirim makanan, yang sana kirim ke sini, dari sini kirim ke sana, supaya apa? Kosong-kosong sudah. Tidak ada kesalahan sedikit pun, saling memaafkan. Ya, supaya nanti malam nisfu Sya'ban dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Sebetulnya luas ya, pembahasannya banyak. Cuma karena keterbatasan waktu, ya mudah-mudahan yang kita lakukan ini ya selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya menjadi saksi baik kita tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.